Judul dari perikop Mazmur 104 adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Dengan kata lain bahwa kita bisa melihat kebesaran Tuhan itu melalui ciptaan-ciptaan Tuhan. Ketika kita melihat laut, gunung, danau, samudra yang begitu indah, disitulah kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tetapi tahukah saudara bahwa kebesaran Tuhan yang terbesar, kemuliaan Tuhan yang terbesar yang bisa dilihat dari ciptaannya bukanlah melalui bumi yang Dia ciptakan, tetapi melalui manusia. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan nafas hidupnya buat kita. Kita diciptakan serupa segambar dengan Dia. Bahkan Tuhan memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatannya. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang spesial dibandingkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita pun juga harus mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berguna. Kita harus hidup di dalam kekudusan, kita harus melakukan firman, sehingga kebesaran Tuhan melalui kita itu dapat terlihat jelas di dalam kehidupan kita. Pada waktu Tuhan menciptakan kita, Tuhan sudah menunjukkan kebesarannya melalui kita yang diciptakannya. Dan itu adalah sebuah tugas dari kita untuk tetap berjalan menunjukkan melalui kehidupan kita bahwa kebesaran Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain kita berkata, saya hidup untuk terus menyatakan kebesaran Tuhan dengan kehidupan yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi jangan lagi mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berguna, karena kita tahu kita diciptakan untuk menunjukkan bagaimana kebesaran Tuhan itu nyata. Dan yang kedua, kalau kita tahu bahwa setiap manusia itu spesial di hadapan Tuhan, maka kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, sekalipun mungkin orang itu status ekonominya di bawah kita, sekalipun mungkin kita jauh lebih terkenal dibandingkan orang itu, tetapi tidak ada alasan untuk kita memandang rendah kepada orang lain, karena setiap kita diciptakan sama oleh Tuhan. Nah, begitu pula ketika Tuhan itu menciptakan laut, Tuhan itu tidak hanya menciptakan laut, tetapi Tuhan itu memberikan ikan, memberikan tumbuh-tumbuhan laut, supaya di dalam laut itu ada sebuah kehidupan. Begitu pula dengan kita, bahwa Tuhan menciptakan kita agar kita itu mempunyai kehidupan yang sesungguhnya. Setiap kita diberikan kelebihan oleh Tuhan, setiap kita diberikan talenta-talenta yang berbeda oleh Tuhan, supaya kita belajar untuk kita bisa bersatu, karena setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan itu berbeda-beda, agar kita boleh saling melengkapi. Karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus, sehingga tubuh Kristus ini harus menunjukkan kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan itu semua akan bisa dilihat jikalau kita yang satu tubuh di dalam Kristus ini bisa hidup di dalam kerukunan. Talenta, karunia yang Tuhan berikan berbeda-beda, bukan untuk membuat kita bersaing, tetapi justru untuk membuat kita bersatu. Dan tahukah firman Tuhan mengatakan, di mana ada kesatuan hati, di mana ada kerukunan, disitulah Tuhan memberikan, mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Jadi hari ini sekalipun kita berbeda, belajar untuk kita bersatu, karena kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus. Saudara, hari ini kita belajar, kita mengetahui bahwa setiap kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi kita juga punya perasaan minder terhadap orang lain, karena setiap kita diciptakan sama oleh Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan kita. Kita adalah orang-orang yang spesial yang dikasihi oleh Tuhan. Belajar untuk mengasihi diri kita sendiri seperti Tuhan mengasihi kita, sehingga dengan demikian kita baru bisa maksimal di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.